Halo, selamat sore Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu kalau saya mengganggu, tapi izinkan saya untuk menerangkan bagaimana tutorial menggunakan handphone ya untuk menyusun soal kita menggunakan aplikasi Google Formulir ya atau Gform. Nah, Bapak Ibu, kita masuk dari Chrome ya. Nah, dari Chrome Bapak Ibu boleh ketikkan ya, Google Formulir. Nah, di situ sudah otomatis. Kita lihat Bapak Ibu. Kita cari, pencariannya adalah Google Login, formulir login. Nah, Bapak Ibu, setelah dia login, maka akan muncul seperti ini. Formulir tanpa judul katanya. Mari kita ganti. Kita ganti menjadi ulangan harian 1. Nah, Bapak Ibu, lalu deskripsinya mungkin materi, norma. Bapak Ibu, ini di bagian pertama ada di situ pertanyaan tanpa judul. Di bawahnya itu kira-kira apa ya mau kita buat? Boleh identitas siswa Bapak Ibu. Contoh nama siswa. Nah, untuk nama siswa, dia langsung berganti menjadi jawaban singkat. Aktifkanlah Bapak Ibu, wajib diisi. Setelah itu Bapak Ibu, ya, kita klik tanda tambah yang ada di sebelah kiri bawah kita ya. Handphone tersebut di layar handphone ada tanda tambah. Nah, kita klik, maka akan muncul kelas. Kita ketikkan kelas. Di situ kita boleh jadikan itu jawaban singkat atau pilihan berganda juga boleh. Ini kita buat pilihan berganda. Di opsi yang pertama contoh 7A. Lalu berikutnya ya 7B, 7B. Selanjutnya 7C. Selanjutnya 7D. Karena kebetulan kelas saya di kelas 7 ada 4 ruangan. Jangan lupa juga klik wajib diisi. Nah, Bapak Ibu, kalau kira-kira hanya itu saja untuk identitas yang kita perlukan, tidak apa-apa. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua. Untuk membuat bagian yang kedua, jangan lupa kita klik tanda sama dengan yang ada di kanan bawah. Nah, maka akan muncul di situ bagian 2 dari 2. Nah, Bapak Ibu, mari kita buat judulnya. Mungkin judulnya kita buat adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Kita buat deskripsinya adalah materi norma. Nah, materi norma. Ya, dia tidak mau main Gboardnya Bapak Ibu. Mungkin karena saya menggunakan tangkap layar yang membuat rekaman layar ya. Kita berarti harus mengetik. Tapi nanti kalau Bapak Ibu boleh menggunakan Gboard yang sudah di download di handphone masing-masing. Itu ada di sudut di kanan ya, di kanan. Itu yang seperti mikrofon warna hitam. Nah, Bapak Ibu, sini pilihlah jawaban yang singkat. Buatlah di situ contoh selamat bekerja dan lain sebagainya ya. Lalu jangan lupa Bapak Ibu untuk klik kembali tanda tambah yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, kalau sudah nanti langsung muncul seperti itu. Mari kita buat pertanyaannya Bapak Ibu. Kira-kira soal apa yang mau kita buat? Ini contoh yang saya buat. Norma yang berhubungan
hati nurani. Nah, sangat sulit kalau mengetik ya Bapak Ibu, makanya nanti aktifkan Gboard ya, Gboard masing-masing. Langkahnya sudah saya bagi di grup kita. Nah, itu pilihan berganda. Kita lihat, kita masuk kepada jawabannya, opsi pertama. Contoh norma agama. Lalu klik lagi ke bawahnya, norma kesusilaan. Lalu Bapak Ibu klik lagi ke bawahnya, norma hukum. Lalu ke bawahnya lagi klik norma kesopanan. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di situ ada dikatakan wajib isi. Di bawah ya, silahkan diaktifkan. Nah, lalu kita buatlah soal yang berikutnya. Tanda tambah lagi kita klik. Jangan tanda sama dengan, nanti dia masuk ke bagian ketiga. Jangan setiap soal itu di satu bagian. Jangan, nanti ada 20 soal jadi 20 bagian. Ya. Oke, tanda tambah. Nah, di sini satu lagi ya. Norma yang sangat mengikat dan bersifat memaksa disebut norma. Nah, ini soalnya sangat tidak hot ya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga tetap pilihan berganda. Opsi yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma kesusilaan. Harapan saya di sini Bapak Ibu, kita mengerti menggunakan Google Form-nya supaya memudahkan kitanya itu semua Bapak Ibu ya. Kita tidak capek lagi nanti mengoreksi ketika kita menggunakan Google Formulir ini. Karena di akhirnya nanti kita akan bisa melihat bagaimana pencapaian siswa itu dari mulai kelas 7A sampai 7D. Tidak seperti selama ini kita manual, kita koreksi per lembaran siswa itu. Ini tidak, otomatis Bapak Ibu, sistem yang akan mengoreksinya. Nah, setelah ini Bapak Ibu, saya anggap 2 soal saja ya. Kita naikkan ke atas supaya bisa kita membuat poinnya nanti. Kita lihat ada tanda titik 3 di atas ya. Kita klik, ada setelan, kita klik. Nah, ada umum ya, ada umum di situ, batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya Bapak Ibu, kenapa dibatasi ke 1 tanggapan? Supaya si siswa, contoh si Ani begitu kan, dia tidak bisa membuat 2 kali atau menjawab 2 kali soal tersebut, hanya sekali menanggapi. Nah, lalu presentasi, kita aktifkan Bapak Ibu acak urutan pertanyaan supaya setiap siswa, kalaupun mereka mengerjakan bersama-sama, mereka tidak, walaupun mereka bekerja berbarengan, soal yang mereka miliki itu urutan soalnya tidaklah sama. Nah, lalu Bapak Ibu masuk kepada kuis di samping presentasi. Nah, ada kuis. Aktifkanlah, jadikan ini sebagai kuis. Maka link yang di bawahnya itu, yang lainnya akan aktif secara sendirinya. Ya. Nah, maaf ya Bapak Ibu kalaupun ada suara agak berisik anak saya ya. Nah, lalu itu sudah selesai Bapak Ibu, ada di atas kata-kata simpan. Mari kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita kirim ya. Oh, maaf, belum dikirim, tapi kita buat poinnya ya. Kita buat poinnya. Ini tadi nomor 1. Nomor 1. Nah, ya, untuk soal nomor 1 dia ada tanda checklist dalam kotak Bapak Ibu. Klik ya. Buatlah di sini poinnya itu contoh ya, karena ini hanya 2 soal, saya buat 1 soal 5 poin. Ya, itu tergantung Bapak Ibu. Tapi ada baiknya kalau bisa poinnya itu rentan 10 sampai 100 atau 1 sampai 10 kalau dia 10 soal. Ya, itu tergantung kepada Bapak Ibu semua. Klik apa yang menjadi jawabannya. Norma yang berhubungan dengan hati nurani, udah jelas norma kesusilaan. Lalu buatlah selesai. Nah, setelah itu Bapak Ibu
Setelah itu Bapak Ibu, ada di situ soal nomor 2 juga berikutnya begitu Bapak Ibu. Norma yang sangat mengikat dan bersifat memaksa disebut sudah jelas norma hukum. Itu buatlah tanda centang yang di bawah itu Bapak Ibu. Ya, aktifkan. Buat poinnya 5 poin contoh. Lalu buat tambahan masukkan jawabannya norma hukum. Nah, jangan lupa untuk mengklik tanda selesai. Maaf ya Bapak Ibu kalau terlalu cepat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, dengan kembali kita lihat kirim ya setelah selesai. Begitulah nanti seterusnya Bapak Ibu, kalau ada 20 soal begitulah sampai dengan 20 soal. Ya, kirim. Nah, kirim di sini Bapak Ibu ada kirim melalui email ataupun link tautan. Kita gunakan link tautan. Ini yang di tengahnya seperti rantai. Nah, di situ ada tautan Bapak Ibu, terlalu panjang. Ada baiknya kita perpendek URL. Ini dia hasilnya. Setelah itu, kita klik ada salin. Ya, ada salin. Sudah kita salin Bapak Ibu. Mari kita keluar dari aplikasi. Setelah keluar, kita kirim kemana? Boleh ke Classroom, boleh ke WA, mungkin grup ya, grup kelas. Ini saya contohkan dulu satu. Saya kirim ke suami saya dulu ya. Tempel, sangat lama tekan, tempel. Nah, sudah tertempel di situ Bapak Ibu. Nah, langsung muncul dia ulangan harian 1 materi norma. Silahkan dikirim. Nah, mungkin kita buat di sini. Kita ketikkan lagi. Silakan dikerjakan ya kepada siswa kita. Bapak Ibu ya, silahkan dikerjakan. Nah, kirim. Nah, maka siswa akan bekerja ya Bapak Ibu. Nah, sampai situ saja dulu untuk tutorial saya. Sangat sederhana. Maaf Bapak Ibu, saya bukan menggurui, maaf sekali lagi saya ucapkan. Tapi mari kita saling berbagi, mari kita belajar Bapak Ibu. Kita belajar sekarang ini bukan hanya karena adanya COVID. Nanti ini pun setelah berlalunya pun COVID, mari ini tetap kita lakukan, kita laksanakan untuk pembelajaran kita. Sangat memudahkan kita ketika kita mencampurkan teknologi dalam proses pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera dan tetap semangat untuk kita semuanya.